aku mahasiswa. Diri saya mas belum ada satu pun yang kuliah. Waktu itu ada yang mau diundang ada, tapi mondok bukan kuliah. Tapi saya harus memulai, harus menekat katanya kuliah. Akhirnya begitu pelan saya bekerja. Harus menunggu PNS untuk berkarya. Tidak harus menunggu adaan, tapi kita harus terus berusaha belajar, dan kalau mereka bisa itu kenapa kita enggak? Sejauh mana perguru ini dalam rangka mengawal nih loh Pak. Kan guru itu kan agung, dan ini kan saya pribadi juga mungkin teman-teman ada UTP, pasir, tadi P3 walaupun calon tidak harus tadi, itu gimana sampai perguru mulai tahun berapa itu kan mengeluarkan beasiswa untuk guru. Mungkin kami dikasih tahu buat teman-teman di luar sana juga wajib ini Pak, kan dalam rangka pengembangan sosial kuliah itu gimana Pak? Beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KKG MI Menganti. KKG MI Menganti, warnailah sekelilingmu dengan kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada podcast kita kali ini kita kehadiran tamu penting yang sudah mungkin tidak asing lagi buat sama semuanya, utamanya dari guru-guru pergunu di Jawa Timur bahkan Indonesia. Beliau adalah Pak Samsul Anam. Assalamualaikum Samsul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kemarin lusa baru pulang dari 3 negara selama 6 hari. Kemudian langsung istirahat semalam saja, pagi langsung ke sini. Alhamdulillah. 3 hari di luar negeri Pak. 6 hari di luar negeri. Wah, beberapa negara. Alhamdulillah. Pak Anam, jenengan ini selain ketua pergunu kabupaten, mungkin Pak biar lebih kalau amanah yang saya itu pertama ketua PJ Pergunu Gresik, yang kedua ketua Komisi Nasional Pendidikan Kabupaten Gresik, Komnasdik namanya, jadi Komisi Komnasdik. Yang ketiga kalau jabatan formalnya dari Kepala SMK Al-Muniro Gresik. Ya, juga sebagai namanya PLT apa namanya orang sana mengatakan sedang mendirikan MTS baru saja di tempat saya sekolah kan di Karangrejo ujung Banteng. Itu yang jabatan formal. Dan punya aktivitas sehari-hari itu dulu pernah di YAPB Australia, Indonesia Australia, kemudian di HES Education Program Indonesia Amerika, pernah di Dominico, Indonesia dan Thailand, di Kalimantan Timur, juga pernah di PGN Saka, sampai sekarang di PGN Saka sedang membantu teman-teman dalam mengembangkan pendidikan CSR-nya PGN Saka yang satu saya depannya gitu. Dan asesor PNSM. Jadi walaupun saya ini orang swasta, guru madrasah, guru swasta, tapi alhamdulillah kalau untuk pendidikan saya selalu ikut, tes selalu ikut saja. Dan yang terbaru ini lolos alhamdulillah menjadi salah satu pelatih ahli Kemendikbudristek, di mana pelatih ahli ini mengembangkan kurikulum merdeka di seluruh Indonesia. Di pengembangan kurikulum merdeka dari Kemendikbudristek yang terbaru Pak. Pak Anam, ini saya dengar ini jenengan ini ternyata sekolah nggak cuma satu nih Pak. Betul Pak? Iya, alhamdulillah beberapa pernah di pendidikan UT diundang itu, kemudian pernah BK diundang Jombang, kemudian sekolah Darut Taqwa di kampus juga untuk DAI, kemudian Civic Hukum atau PMPKN di KIP Gerilawan, kemudian pernah satu lagi ilmu pemerintahan juga. Jadi ya tahu, saya rantepin. Sejak saya sekolah di SMA itu sudah merangkap. SMA itu merangkap di Alia.
SMA 2. SMA itu alias sama SMA. Kemudian waktu saya di Sanawiyah itu saya hanya menempuh 2 tahun. Dulu nggak ada akselerasi, nggak ada. Tetapi bukan. Belum ada. Masih ya. Di saya sekolah dari kelas 1 Sanawiyah, semester 1 saya kemudian diminta untuk semester 2-nya di kelas 2. Gitu. Di MI saya di MI Pak. Jadi saya ini madrasah murni Pak. MI itu saya juga hanya 4 tahun. Jadi kelas 1 langsung naik kelas 3, kelas 3 langsung naik kelas 4, langsung naik kelas 5 tanpa kelas 4. Berarti kan jenengan apa namanya ada kelebihan mungkin di kecakapan nulis sehingga dipercaya sama guru gitu Pak. Ya mungkin dari orang tua gitu ya. Nah, karena orang tua saya ini orang desa, orang sangat desa. Asli pun desa Pak. Saya Karangjojo, Pangkal Gresik. Dari keluarga, mohon maaf, secara ekonomi sangat minus. Jadi saya kuliah di Malang, pertama bilang ke orang tua saya, Bapak kalau pengen kuliah di Malang. Bapak saya tidak punya uang. Tapi ketika saya butuh uang, beliau langsung naik sepeda ontel ke Pondok Mas Kumambang Dukun, dia pinjam uang Yai Najib Ahyat almarhum dipinjami 100.000 dan saya berangkat ke Malang. Jadi luar biasa. Jadi dari menurut saya Tuhan itu memang sangat adil menurut hambanya. Jadi menurut saya dulu luar biasa. Saya sekarang kan saya tidak punya. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan jalan. Seperti menjadi akar mulanya berkembang, berpikir luas. Iya. Ya, bisa dibayangkan. Saya ikut BIMTEK di Hotel Orchid selama 6 bulan ya. Sana 3 hari, pulang 3 hari, pulang begitu. Itu ketika diberi vakasi uang 300.500 selama 3 hari, itu menurut saya sudah luar biasa besar. Pada saat itu, alhamdulillah luar biasa. Jadi keberkahan yang orang tua yang juga doa guru-guru, ya guru-guru. Doa orang tua. Iya, guru pasti ada yang mustajab. Yang menarik itu Pak, sampai tadi bilang gitu kan, tapi sampai mampu kuliah di 5 kampus saya bekerja. Sosok yang menjadi panutan jenengan. Jadi yang pertama itu saya di Malang. Pertama daftar itu kuliah itu daftarkan mas sepupu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Berdaftar. Setelah masuk di sana, begitu tes masuk kan tes sangat ketat. Begitu pengumuman masuk, ada pengumuman tanggal sekian harus bayar bayar itu dong biasanya kalau orang bayar dulu 1.700.000. Saya tidak punya sama sekali, serupiah pun tidak punya. Saya pulang ke rumah, saya di rumah bilang ke bapak saya tidak bilang apa, cukup mesti usaha. Sampai pada hari tanggal saya belum dapat jawaban tentang uang itu ada apa tidak. Akhirnya saya diberi uang 8.000 ke Malang masih 1.300. Berangkat ke Malang, saya tidak pusing dari ke rumah Mas itu langsung ke kampus. Di kampus Maghrib itu sariwari banyak orang sudah daftar ulang macam-macam saya dan mengirim malaikat. Saya dijawab orang, loh Mas kenapa aku mau dari Maghrib? Saya bilang gini, saya ini mau daftar ulang tapi tidak bisa bayar, tidak punya uang. Oh gampang, ambil kertas, dapatkan contoh membuat minta dispensasi. Ambil kertas ditulis begini buat sambil saja. Nah selesai bawa ke Pak M Sudarjo, bilang meminta dispensasi pembayaran atau pengurangan biaya. Saya dengan Bismillah masuk ke mejanya rektor 3 waktu itu Pak M Sudarjo. Dari mana? Gresik. Kenapa? Saya belum bisa bayar Pak. Itu kenapa nggak bisa bayar? Dia belum punya uang. Kapan mau bayar? Nah 3 bulan lagi lah Pak. Oh jangan 3 bulan ya, 2 bulan setengah ya. Nanti saya potong sekian, ditulis ACC gitu, tanda tangan ACC. Langsung saya bilang, Mas begini gimana? Sudah boleh kuliah saya, silakan ke BAK registrasi. Saya bagus itu semua dipenuhi, mulai jaket, lama terus semua dipenuhi. Saya langsung keluar dari gerbang kampus. Aku mahasiswa, diri saya Mas, belum ada satu pun yang kuliah. Waktu itu ada yang mau diundang ada, tapi mondok, bukan kuliah. Tapi saya harus memulai, harus nekat katanya kuliah. Akhirnya begitu pulang, saya bekerja. Kalau pas kuliah, saya ikut membantu Mas ini, masang mengobras pakaian, mengkonveksikan sehari begitu. Karena ikut keliling jual pakaian sampai ke Bali, sampai kemana-mana. Jadi perjuangan yang luar biasa.
obsesi belajar nggak pernah berhenti. Terus belajar Pak. Terus sampai sekarang masih terus belajar. Tadi Pak yang saya sendiri, sosok yang menjadi dari sampean itu yang sampean mau nyontoh seperti dia gitu. Sampai kuliah 5 kali kemudian Coba ya, saya sangat sering membaca biografi orang-orang penting, orang-orang top. Saya pernah membaca biografi Profesor Rias Rasyid juga karena saya kuliah ilmu agama, ilmu pemerintahan kan, kuliah civic kan, PPKN. Profesor Rias Rasyid menjadi salah satu inspirasi saya. Saya kemudian membaca juga bukunya Yusri Japaindra. Ternyata orang ini bagus. Saya juga membaca banyak tokoh-tokoh pokoknya, tokoh-tokoh politik Meriam Budiarjo itu bahasa kita politik saya baca terus. Saya punya obsesi juga orang-orang itu hebat sekali. Kenapa kok bisa? Maka saya dan kalau mereka bisa berarti kita juga kenapa tidak bisa? Kita harus bisa. Kan ada pernah bersalah tidak Allah alam. Sudah berusaha. Orang boleh mengatakan, ketika saya masuk di Padang biasa sih, orang semua kaget. Duh, Pak kok bisa? tapi semua betul Bukan. Saya swasta berdinas. Saya tidak tahu. Saya tidak berminat nyetak terus kalau kan gitu. Saya tidak berminat jadi apa P3K sekarang ini PNS. Tapi biarlah istri saya tasarkan, saya wakafkan untuk negeri gitu. Tapi saya bergerak swasta keliling kemana-mana. Ke seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kan nggak ada yang melarang. Saya tidak PNS, tapi alhamdulillah bisa. ini menjadi motivasi buat saya dan juga teman-teman di sana, tidak harus menunggu PNS untuk berkarya. Oh, enggak. Tidak harus menunggu adaan, tapi kita harus terus berusaha belajar dan kalau mereka bisa itu kenapa kita enggak? PNS itu bagus, Pak. Ada impian banyak orang. Tapi buat saya bukan satu-satunya jalan. Tapi saya ada banyak jalan lain yang jauh lebih dibutuhkan. Tapi saya bilang saya adalah mengabdi seperti sekarang ini di sekolah di mana sekolah membutuhkan saya dan saya akan datang dengan sukarela apapun, dengan bahasa apapun. Dengan ini menjadi bermanfaat. Pokoknya itu aja intinya. Iya. Mas apa? Kalau itu yang paling penting. Iki Pak Anam, niki nama jenenge terkait dengan pergunu ini yang mau kami tanyakan. Ini kan salah satu lembaga yang menaungi guru-guru. Ya. Itu kan selain pergunu ini kan juga ada lembaga yang lain. Ya. Ini bagaimana? Ada hubungannya, kemudian perbedaannya apa namanya, integrasinya dan korelasinya gimana dengan PGRI atau mungkin yang lain? Organisasi yang lain. Gitu. Kalau buat saya, semua organisasi profesi yang bersifat pendidikan, keguruan itu seharusnya memiliki korelasi yang sama, perjuangan yang sama, tujuan yang sama, dan ending yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya begitu. Ya. Adapun ketika kemudian secara personal, intrik anggota ada yang berbeda, persepsi berbeda, pandangan berbeda. Tapi buat saya, apakah itu dia masuk di PGRI, apakah masuk di IGI, apakah di Pergun, atau di yang di Muhammad bin Hasman ya, atau dimanapun, baca yang penting kita sama-sama bagaimana membangun komitmen. Kalau hemat saya, kita sama-sama organisasi profesi yang punya likuiditas yang sama, mungkin memiliki jumlah anggota juga yang pangsa pasar yang sama. Kalau buat saya antara organisasi profesi keguruan dimanapun dia berada, berinduk kemana, saya kira punya pikiran yang sama, tujuan yang sama, karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Dan tidak ada satu alasan apapun yang membuat kita ini menjadi semacam apa ya, ada berhadapan begitu, karena itu berarti mendegradasi pendidikan itu sendiri. Karena kita ada seorang pendidik, seorang guru, maka memiliki jiwa yang besar, jiwa yang bagaimana berikan sangat. Nah, di Pergunu kita sudah melakukan itu. Pergunu itu organisasi profesi yang kemudian menampung teman-teman yang memiliki
tidak hanya guru yang formal, tetapi guru yang memiliki peran sebagai guru dimanapun dia berada dan jadi apapun. Tidak harus yang formal, tidak harus punya nik. Yang penting dia menjadi seorang guru. Karena pemahaman dalam Islam, seorang memberikan ilmu adalah seorang guru, apapun bentuknya. Kalau saya katakan satu ayat pun ya itu menjadi semacam ilmu. Maka kita wajib saling mengisi, saling memberi, saling memberikan yang terbaik untuk profesi guru. Yang terjadi kemudian antar profesi guru saling mohon maaf, bilang memuja, menjelekan, itu sangat tidak, menurut saya sangat tidak ideal, sangat tidak. Berarti tadi dari yang saya sampaikan tadi itu kan guru itu tidak hanya dari sekolah tapi ada juga dari yang lain. Iya. Nah, kalau perguni ini di mana posisinya? Perguni ini dari lembaga saja atau semua yang peduli dengan pendidikan? Semua, kalau saya mengafiliasikan semua yang peduli dengan pendidikan dan masuk mengisi data SIMAS Perguni. Ya. Dari manapun sumbernya, dari TK Kober, OTP Dinia, dari pondok-pondok pesantren atau dari manapun harus memiliki nomor induk guru yang dari formal. Tidak, itu pemahaman saya guru. Makanya saya selama ini selalu berkomunikasi dengan siapapun guru-guru yang ada. Karena selama saya memberikan ilmu kepada orang lain, itu guru buat saya. Sama orang guru saya yang dulu mengajar saya 1 hari, tetap sama sekarang lah dia guru buat saya. Intinya termasuk orang yang memberikan nasihat membangun untuk kita termasuk guru. Buat teman-teman yang ada di luar sana, ini salah satu yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan Pak Anam. Kita juga bisa jadi guru buat guru yang lain dengan cara memberikan kuat. Yang pernah Pak Anam juga pernah memberikan kuat di KKG nanti. Yang lain buat guru yang lain kami tunggu kuatnya. Kami lanjutkan Pak Anam. Siap. Ini terkait pergumi tadi dengan singgung masalah masuk menjadi agenda bersama adalah SIMAS, itu berbahaya atau caranya gimana? Jadi kalau mau menjadi seorang lagi, untuk menjadi seorang perguru, menjadi perguru dengan cara apapun bisa. Tetapi untuk memformalkan nomor induk guru, mendapatkan nomor induk guru, maka wajib mengisi aplikasi data SIMAS Perguru namanya. Sedangkan buka di Google, klik SIMAS Perguru akan muncul daftar, akan muncul. Maka kita ada dituntun semua sampai terakhir sampai. Walaupun saya menyadari memang masih agak sangat rumit untuk mengisi SIMAS Perguru ini. Serta perlu disederhanakan. Saya sudah mengusulkan untuk disederhanakan. Tapi oke lah, itu sistem yang dibangun itu sehingga tetap kita dukung. Nah, teman-teman dari Gresik misalkan atau dari manapun yang kepingin masuk menjadi anggota Perguru, maka silakan mengisi di SIMAS itu. Nanti kan ditanyakan di mana lembaga mengajarnya. Kalau memang di tempat les kursus ya, tulis les kursus saja. Di mana lembaga itu bisa. Jadi tidak harus menjadi sekolah-sekolah formal. Dan PPID-nya bisa. Alangkah indahnya kalau kemudian secara spesifik guru-guru NU yang berwajah NU gitu ya. Siapapun yang berwajah NU. Sama itu saya nih Pak. Dimanapun berada berwajah NU, maka kemudian menjadi anggota SIMAS Perguru, menjadi anggota Perguru dan masuk di SIMAS Perguru, maka kita sangat bangga. Karena data kita, selama ini, ya mohon maaf, kita ini di data yang valid itu masih sangat susah, masih sangat susah. Tapi kita sedang mengembangkan itu bisa. Nah, kita ini sebagai orang itu nggak dicap paling ya tradisional betul. Insya Allah sudah mulai ada perubahan-perubahan yang baik untuk kedepannya teman-teman dia. Apakah SIMAS ini sama dengan Kartani? Beda. Kalau Kartani kan milih orang-orang NU, kalau ini subnya di pergurunya. Kenapa kok begitu? Kalau di Kartani tidak ada nomor induk gurunya, tapi di NIG-nya ada, untuk NGNU-nya ada di dalam SIMAS Perguru. Otomatis akan muncul di approve oleh pusat, maka langsung muncul nomor induk seluruh nasional. Nanti nyambung Kartani, profilnya guru. Jadi guru Kartaninya begitu. Baik. Pak Anam, tadi yang disampaikan itu kan guru itu mencerdaskan anak bangsa dan tidak menutup anak. Ini kan guru-guru ini kan juga tidak hanya mencerdaskan, tapi mereka itu juga butuh sarana pendukung.
sampai hari ini yang dengan ketahui sejauh mana Perguni ini dalam rangka mengawal ini loh Pak. Kan guru itu kan ngabung dan ini kan Iya. saya pribadi juga mungkin teman-teman ada UTP, PASI, tadi P3 walaupun calon tidak harus tadi itu gimana sampai Ya, sesungguhnya Pergunu sudah melakukan, boleh dikatakan banyak, boleh dikatakan sedikit. Saya contohkan sekarang, ketika ada informasi bos tidak cair, kemarin lulus saya dewi oleh teman-teman PAC Pergunu. Begitu dapat, langsung saya sampaikan ke dinas pendidikan, ketuanya, kepalanya, mohon maaf. Lalu saya share ke sana, jawaban beliau masih proses cak, pengajar cak, masih proses cak, tunggu saja sebentar sabar. Artinya apa? Kan menyambungkan. Pergulu banyak memperjuangkan sekolah-sekolah madrasah-madrasah yang kecil. Contoh dalam hal PPDB, saya hearing dengan Dewan, saya lakukan untuk menang bagaimana agar PPDB teman-teman di negeri itu, karena teman-teman negeri tanpa kampanye pun, tanpa sosialisasi pun sudah banyak yang daftar nasional. Tapi kalau yang sekolah-sekolah swasta ini betapa luasnya, saya pernah sempat membundukrak meja dengan kepala dinas yang lama waktu itu. Ketika saya bilang kalau sekolah ditutup, mendiri sekolah baru negeri, ini yang punya anak, punya cucu butuh makan. Dia ditutup, dia tidak punya jam, jadi tidak keluar profesinya guru. Ini profesi guru. Dari ketika dia ngajar, tidak ngajar, mentalnya sudah mulai agak jatuh. Apalagi dari sinaka, TPP-nya nggak cair karena dapat murid, ditutup sekolahnya apa tak dulu. Saya pernah sampai gitu. Termasuk memperjuangkan adanya tunjangan guru kemarin hari raya itu, walaupun nggak besar ya, karena memang mungkin kemampuan itu Pemda. Tapi itu salah satu, walaupun nggak satu-satunya, salah satu perjuangan dari teman-teman Pergulu. Dan saya punya ini, punya kontrak politiknya. Saya yang pegang, sama sekarang saya simpan. Asli, tanda tangan beliau langsung seperti itu. Nah, berarti kan Pergulu banyak, termasuk menahan sekolah-sekolah pendidikan, sekolah-sekolah baru untuk negeri. Kenapa kok saya nyatakan negeri? Karena negeri yang berpotensi untuk bisa merap siswa banyak, mengurangi siswa swasta. Tapi kalau siswa swasta, kalau berdiri, belum tentu bisa menyerap siswa banyak. Nah, itu perbedaan. Makanya, insya Allah kalau di Pergulu, teman-teman di Pergulu yang di luar sana ya, jangan pernah ragu. Pergulu ini selalu menyampaikan aspirasi ke atas. Bahkan ini ada rencana mau ke Jakarta untuk menanyakan tentang beberapa TPP teman-teman yang tidak cair. Kita berencana mau ke Jakarta, langsung ketemu dengan Kemenak, juga ke dinas, juga di Komisi 9 DPR RI. Semoga terlaksana. Ini sedang kita rencanakan karena kita tidak bisa diam. Karena kita melihat bagaimana TPP tidak cair. Itu salah satu sumber nafkah keluarga. Jangan pernah ragu kalau di Pergulu, bukan. Kalau itu juga nitip Pak, maksudnya nasib Impasing yang belum sampai hari ini belum ada kabarnya, juga yang sudah ada SK-nya kemudian belum bisa masuk, juga ada yang sudah dapat SK tapi golongannya nggak naik-naik ya. juga guru-guru yang belum itu TPP. Itu sistem maksudnya agak susah. Saya pernah membawa di Kemendikbudristek itu hampir 68 guru. Tapi saya ajukan formal. Saya lewat PU Box depan di Senayan, di Kemendikbudristek Senayan. Saya masukkan, masuk normal seperti biasa. Cuma saya memang langsung ke sana minta tolong ke teman-teman di sana untuk ini prosesnya normal dan tidak ada istilah apapun. Tapi saya minta ini dipercepat, kemudian diakses dengan baik. Tapi alhamdulillah hampir 68 itu semua ayat 3 yang tidak keluar sekali dan tidak ada sekarang. Nah, katanya untuk kalau di Kemenak ini saya belum banyak menyalaminya. Kalau di dinas itu kan sekarang masih Impasing dimaukukan, berhenti dulu di Kemenak. Kalau di saya masing saya belum pernah banyak ketemu dan teman-teman Bapak Ibu Pemda ya, Bu Pemda. Tapi kalau yang lain saya sering tanya.
kenapa tidak cari dari mana, kemudian bagaimana ketika anak tidak seragam, kenapa yang diberi sama negeri saja seragam tidak, kemudian tolong di stop sekolah-sekolah atau SD itu yang ketika mencari murid itu bawa sepeda, bawa tas, bawa duit. Kalau yang negeri mungkin uangnya banyak karena gaji guru dari pemerintah, tetapi kalau yang swasta ini jangan untuk gaji guru aja setengah mati susahnya. Maaf, itu tersampaikan langsung ke kepala dinas, ke anggota DPR, bahkan ke Pemda. Langsung saya sampaikan, termasuk menahan salah negeri mau berdiri. Saya orang pertama yang kemudian menentang itu. Bukan berarti saya kemudian anti pendidikan, tapi dalam mereka untuk melindungi teman-teman swasta itu, swasta yang kemudian bisa dibayangkan kalau memang tidak jadi berdiri di Bunter itu, di sebelahnya Bunter, Kelitanan Bunter, di Tugu itu yang sebelahnya itu ada kan Mantika. Kalau jadi jalan raya itu dulu ketika Pak Markus beliau masih kepala menang di sini, itu andai kan jadi berdiri, ya mohon maaf lah, prediksi belum benar prediksi akan menghabiskan siswa SMA, SMK, MA di sana swasta. Nah, alhamdulillah kemudian saya ketemu dengan waktu itu Pak Ketua PCNO Pak Usran Ali di kantor PCNO. Kemudian saya sampaikan, kita kalau mau berdiri wajib tahu saya nah, itu penting. Atau kalau berdiri siswa dari Gresik cukup 50 orang, selebihnya wajib bersih. Mungkin Pak siapa itu beliau Pak, tapi sampai sekarang nggak tahu. Saya alhamdulillah Pak enggak ya, kata dia berdiri nggak jadi berdiri. Jadi itu tantangan besar loh. Saya semuanya saya sampaikan ke semua. Soalnya tadi Pak, kalau di negeri sana kan kesenjangannya itu. Makanya saya pernah mengajukan ke perusahaan, hilangi frasa negeri. Cukup sebutkan nama desanya. Misal gini, SMA Dukur, SMA tanpa negeri, MI desa ya, gitu Pak. Ya, tanpa negeri. Pergantian sekarang kan mungkin ada negeri ya, mana misalkan UM, itu kan sebutannya kan. Kemudian UNESA, apanya enggak banyak di negeri lah kan dikata sekolah-sekolah bisa dilakukan frase kata negeri cukup, misalkan SMP menganti tanpa SMP negeri menganti Pak, SMP swasta bla bla, nggak usah dilakukan kata itu, cukup pengelolaan saja menjadi negeri tapi namanya mungkin akan banyak mengurangi, insya Allah akan mengurangi. Kalau kan itu karena negeri sini tuh walaupun nggak berkualitas seperti serbu orang. Iya, kan tadi kan mungkin image masyarakat itu kan lebih murah dan sebagainya. Bayar gitu ya. Nah ini Pak, saya itu mendengar, mungkin ini nggak tahu ya betul atau salah, itu kan Pergunu mulai tahun berapa itu kan mengeluarkan beasiswa untuk guru. Nah, mungkin kami itu dikasih tahu buat teman-teman di luar sana juga wajib ini Pak, kan dalam rangka pengembangan sosialisasi kuliah itu gimana Pak? Ya, beasiswa itu Pak. Kalau beasiswa sementara ini yang sudah berjalan ada di Amanatul Umah sama yang ada di Al-Fauzini Sidoarjo. Setiap tahun saya teman-teman Pergunu ya maksudnya itu memberikan beasiswa hampir 160 sampai 100 orang setiap tahun. Belum lagi yang minta dispensasi pengurangan biaya di Amanatul Umah. Saya tanda banyak sekali teman-teman M itu. Nah, bagaimana seterusnya? Biasanya di awal tahun pelajaran seperti ini itu ada pengumuman biasanya seperti apa. Coba peredarannya gini, kalau yang ingin biaya murni itu wajib menetap di komsel. Tapi yang 50% itu bisa untuk riba-riba. Itu biasanya informasi di awal tahun. Jadi Pergunu memang banyak dengan beasiswa. Mungkin teman-teman sudah sangat terasa. Itu sudah sekarang hampir 400 juta beasiswa dari ini untuk jenjang apa? S1 S2. Kalau S1 gimana? Yang dulu nggak sama Cuma saya kemarin sedang merancang, saya sedang mencari kan kebetulan di sana yang agama saja yang ada. Saya ingin S2 yang S2 yang umum. Maka kemudian beberapa kampus di Gresik yang umum saya coba kontak. Mau tidak kecuali Pergunu, beasiswa 50%. S2 misalkan, cukup biaya 7 juta sampai lunas, sampai lulus. Bagaimana? Karena pada penurunan Gresik.
Jadi kalau ada sudah menghubungi beberapa kampus di kesehatan ada itu. Yang umum, pelajaran umum. Selama ini kan ya kayak gitu skill jenis itu. Ternyata belum ada jawaban yang pasti. Padahal kan sudah bilang, oke, tak contohkan di Algo sini di kampus mana teman-teman itu 7 tahun sudah lulus semuanya selesai. Kalau bisa, masih cocok di sini aja. Agar teman-teman guru khususnya di Menganti, umumnya itu di Gresik semuanya itu biar tahu informasi ini kira-kira di mana. Saya selalu menginformasikan di Persatuan Guru NU WA Group. Anggotanya 360-an orang di WA Group itu. Yang kami belum. Oh, belum masuk sampean? Kayaknya belum. Belum beruntung. Padahal ini nanti kan saya tapi mau saya masukkan sama nanti yang saya datang guru-guru yang di sini. Tapi alhamdulillah saya itu juga salah satu yang ikut beasiswa berguna. Nah, ya, alhamdulillah kan biasakan. Walaupun saya gak masuk grup ini. Nah, kalau dari sini sih yang tahu banyak. Saya tanda tangan rekomendasi saya tanda. Karena buat saya tidak mau bertele-tele karena itu penting untuk SDM pengenalan sumber Peningkatan ini. karena banyak saya sering mendorongkan mas. Mohon maaf saya panggil masih. Sama-sama Pak. Saya masih muda. Makanya mau keliru aja ngikut cakol. saya sudah tua kayak ini. Tadi kan saya udah pengen cakol. Saya sering mendorongkan teman-teman jangan pernah berpikir ketika sampai kemudian guru swasta, guru madrasah, kemudian minder jangan orang miskin. Anak saya bilang, sama jangan pernah berpikir saya orang miskin tidak bisa kuliah. Tuhan punya jalan sendiri. Skenario Tuhan itu jauh lebih indah daripada skenario sampai. Misalnya contohkan, orang kayak saya dari desa, saya tadi desa, saya di Jepang, di tiap tangan saya, you walk apa kerjanya, farmer, saya petani, dia tidak percaya, dia lihat tangan saya, petani itu dalam kasar gitu, tidak percaya. Di mana saya bilang, farmer, saya petani, saya dari desa, saya tetap desa, saya tidak mau ke kota. Saya punya rumah di kota sebetulnya, rumahnya istri maksud saya, rumah saya, rumah istri ya. Tapi saya nggak menempati. Saya berpikir, kalau di kota guru madrasah, guru swasta, jika itu mau betok kurang, maka istri saya alhamdulillah saya bawa ke desa. Untuk memotivasi orang-orang desa bahwa saya bisa di mana-mana, tapi tetap nggak di mana-mana. Saya di rumah. Saya bisa berpidato di Cina misalkan, tapi saya tetap ada di rumah. Ini yang menarik sampai yang bisa ke Jepang. Ini kan juga memberikan motivasi kepada kami pribadi, juga mungkin teman-teman di sana. Sampai ke sana itu gimana? Dalam rangka tadi dari Kemendikbud itu atau mungkin dari kalau yang awal-awal itu saya dengan almarhum Pak Nasiruddin Kepala Semansa ke Cina pertama tahun 2009-2008 itu diajak oleh Mas Andre dan Mas Penny Wicaksono Jawa Pos untuk bagaimana menyelami bahasa Mandarin di sana ke beberapa sekolah di sana. menyelami bahasa Mandarin. Ya. Dan juga beberapa kampus di sana. Gitu. Sehingga saya di sana ke sekolah macam-macam. Jadi Oriental School, banyak sekolah di sana, banyak kampus saya kunjungi dibawa oleh Jawa Pos waktu itu. Nah, itu kemudian tahu-tahu kemudian orang sana juga ingin tahu bagaimana sih model pendidikan. Karena di Cina itu juga diasramakan siswanya. Kayak di Indonesia di pesantren kan, mereka ingin tahu boarding school pesantren itu kayak apa. Sehingga saya belum ke sana lagi, belum ke Thailand, Dalam rangka ingin tahu masalah boarding school. Iya, Rasulullah dan saya menjelaskan di sana, memberikan pengarahan seperti ini, begini. Nanti boleh diajak Pak kapan-kapan saya ini. Oh, ya sangat senang hati. Teman-teman berguna yuk. Jangan pernah merasa minder apalagi keluar negeri ayo. Karena hidup ini perlu dinikmati. Hidup ini perlu dijalani. Dan saya tidak sebenarnya seperti itu. Uang bisa dicari. Tapi pengalaman itu sangat bisa didapatkan tanpa kita tekad. Saya dari Kubangan Lumpur, Pak. Kubangan Lumpur, dan Kutur loh ya. Kubangan Lumpur yang waktu itu secara ekonomi, secara apa ya, seterata. Penuh reakan siapa. Tapi alhamdulillah saya bertekad. Saya memulai. Saya bilang gini ke keluarga saya. Setelah saya kita potong satu keluarga, satu generasi. Cacaku paling bisa mondok sanamnya selesai, bayiku juga selesai. Maka saya bilang, pokoknya aku kudu potong satu generasi, kudu saya bisa
naik ke atas. Dan alhamdulillah skenario Gusti Allah selalu lebih hebat dibanding sekali. Lima kampus kan. Kemudian di terus saya kuliah terus sampai sekarang. Itu. Makanya saya memotivasi siapapun teman-teman di guru-guru ilmu khususnya terus belajar dan pernah menyerah. Ini saya lihat ini jenengan itu kan tidak hanya berprestasi, juga berpotensi Pak. Apa nggak ada keinginan untuk menjadi pergunung Jawa Timur? Wah, saya ini menjadi ketua Pergunung Gresik. Sedikit pun tidak terbesit kepingin jadi. Betul. Baca saya ini jabatan dimanapun, enggak. Apalagi sampai ketua Pergunung Gresik. Dibayangkan aja tidak. Jangan kau membayangkan. Coba Jawa Timur sekarang masuk di wakil ketua. Wah, Diklat. nggak ketua. Bagian diklat sekarang ini. Tapi buat saya, misalkan diganti saja. Sekarang ini misalkan saya ada sistem tak sama saya ganti jadi ketua, saya mundur aja dan itu legal, saya mundur karena buat saya apa sih pentingnya jabatan? Buat saya enggak, yang benar adalah bagaimana kiprahnya, bagaimana eksistensinya. Paling saya ini sekarang di Pergunung menasihatkan ke seluruh Indonesia, Pergunung organisasi profesi, jangan mengembangkan hanya kelembagaannya saja. Organisasinya hebat, tapi profesi gurunya tidak bisa apa-apa. Untuk apa? Maka saya sedang menggarap kemana-mana seperti ini. Saya ingin bahwa profesi guru, seorang guru punya kompetensi sesuai yang diharapkan. Secara organisasi sudah selesai, sudah berjalan. Jadi kelembagaan sudah oke. Tapi konten guru-gurunya harus memiliki kemampuan menjadi guru yang profesional. Tidak hanya tapi juga SDM-nya. SDM-nya yang kita apa? Karena ini profesi. Bisa dibayangkan ada profesi dokter misalnya kenal begila ada terjadi ya. Dokter mana profesi dokter sedikit kelembagaan itu kemampuan dokternya dia ini untuk sakarpe maksudnya. Iya. Rasa dengan guru juga begitu. Baik guru kita urus yang organisasinya saja. Wah keluar kemana-mana. Tapi konten dalamnya guru guys saja. Dia cerdas mampu pak murid itu. Nah itu yang kita mencerdaskan itu. Makanya saya selalu bagaimana ketika ada mau ada pelatihan guru-guru. Oke siap. Walaupun bukan saya yang berikan materi, silakan yang lain. Yang penting untuk peningkatan kapasitas pendidikan education guru-guru. Ini lagi Pak, ini yang nggak kalah penting dan orang kapasitas kita itu kan apalagi kita itu terhimpun dalam sosial media. Mengembangkan dan melestarikan keilmuan itu Makanya saya ketika ada award saya sampaikan ya divisi misi Pergunung Gresik itu adalah membumikan nilai aswaja di semua lini guru. Selama ini ada pemahaman menurut saya yang kurang pas. Ketika pelatihan guru pelatihan aswaja, yang dilatih guru-guru aswaja, ini lakunya segoro tuh. mereka meningkatkan. Kalau saya nggak begitu, buat guru fisika, guru matematika, guru bahasa Indonesia ini yang perlu dilakukan aswaja agar ketika dia mengajar agar nilai aswaja aja. Selain guru aswaja jelas melatihan guru aswaja. Maka saya sering mau menyusun kurikulum bagaimana pelajaran fisika itu dikaitkan dengan dalam Al-Quran. Nanti tarik lagi ke ajaran-ajaran yang nilai-nilai aswaja itu, tapi belum berhasil. Teman-teman masih kesulitan. Sampai baca contoh sekarang kejadian manusia dari pelajaran biologi. Jalan manusia, tak darah itu masih darah dengan darah itu. Nah, itu kan dalam Al-Quran juga ada. Bagaimana seorang guru biologi ketika mengajar pembentukan janin bertepatnya segera dengan itu dikaitkan dengan Al-Quran, nanti gabungan dengan nilai aswajanya. Kalau guru aswaja dilatih aswaja saja dia benar-benar segoro. Sementara guru matematika tidak paham nilai aswaja. Nah itu yang sedang kami perjuangkan, bahwa kami tetap memperjuangkan pemahaman dalam berguru, tetap memberikan nilai aswaja. Memberikan aswaja kemudian 4 ajaran. Iya, 4 ajaran itu jadi kita bersifat gini. Kalau 4 itu bukan aswajanya, tapi bagaimana seorang guru dengan profesinya dengan baik.
kemudian memiliki sifat salah tamatur, kemudian memiliki sikap yang tegas. Karena dengan pengalaman misalnya tegas, saya berani melawan, kemudian sabar. Guru memiliki ini, kalau tidak, guru muda goya, apa guru yang muda goya. Semua siapa kita NU, tapi dengerin maka saya nggak suka gitu. Saya konsisten, saya dimanapun saya tetap berbaju NU. Di pelatih ahli, saya kalau pelatihan, saya tetap pakai baju NU. Pelatihan di malam hari, saya pakai seragam saya pakai seragam Arif. Saya ingin tunjukkan identitas saya bahwa saya adalah orang NU orang petani yang NU gitu. Nah ini memang betul. Saya coba cek sama teman-teman. Saya ada cuma saya sering pakai alma mater. Bukan berarti saya sektarian, bukan. Ini kebanggaan saya dan saya adalah kami yakin saya bikin karena doa para mahasiswa NU walaupun tidak secara langsung. Itu yang kami terus. Yang terakhir Pak, kami minta tips bagaimana kami juga teman-teman guru di luar sana khususnya di pengantin ini menjadi guru yang baik tanpa meninggalkan aswaja dan kita wadahnya baiklah. Mohon masukan trik dan tipsnya buat kami. Ya. Nabi itu yang pertama bukan mau itu, tapi uswah. Uswah baru mau itu kan asal, terasa baru itu asal. Maka buat kita seorang guru sebisa menjadi uswah. Lakukan yang ibu bapak sampaikan ke anak sebisa-bisanya. Yang kedua, jangan pernah memberi perintah kepada anak, petunjuk kepada anak selama nggak bisa melakukan. Akan jadi catatan. Sekali buat perintah kepada anak, maka lakukan sampai dia bisa melakukan. Jangan berhenti di jalan. Kalau berhenti di jalan, misalkan gini, Mas, tolong cabut rumput itu ya. Misalnya gitu ya, Mas, tolong cabut rumput itu. Ternyata kemudian, karena tidak melakukan, tidak terbiarkan, itu yang bahaya. Jadi ketika kita di jadi kalau mau perintah murid, kira-kira murid bisa melakukan apa ini? Kalau tidak bisa melakukan, nggak usah diperintahkan. Itu berbahaya. Nah, tetap pegang teguh nilai aswaja. Dimana pada jadikan sebagai kebanggaan. Bukan tempat untuk hidup. Bukan. Itu tetap diperjuangkan kehidupannya. Kalau kita mencari kehidupan di NU, untung memang besar. Tapi NU menjadi kalangan karena ada dimintai kepentingan tadi. Maka buat saya dari kemarin saya tidak seberapa idealis Mas, harus jadi begini dan enggak. Buat saya enggak, karena saya tidak sempat di anak saya. Tetap saya perintahkan. Saya ajarkan Mas, kalau semua tidak cukup enggak di sana, enggak ya, ada yang enggak, saya enggak yang Mas, untuk perempuan itu batal. Ini kan lihat sedang paling sederhana loh Mas. Untuk perempuan itu batal. Sama dengan perempuan itu lagi ya. Perempuan itu mustahil itu kalau enggak bisa harus tetap habis sholat, dikir. Saya enggak akan sampai keraskan saja, enggak apa-apa. Harus begitu. Iya, soalnya saya tak menangkan orang kan bismillah, enggak apa-apa. Itu saya terapkan bisa. Ada pernah kata-kata juga begitu masih begitu terus terpengaruh alamnya kita menjadi sekarang ke alam. Jadi tetap semangat guru-guru NU, tetap pegang genggam erat ini ya ke NU-nya ini, ke NU-nya. Bukan hanya ke organisasinya, tetapi bagaimana nilai-nilai ke NU-nya tanamkan di mana-mana. Tetap lakukan. Saya keluar negeri, mohon maaf kemarin pakai baju perguna. Ada foto-foto saya baca spanduk perguna di bisa. Ada spanduknya. Karena baca saya tunjukkan. Inilah NU, inilah organisasi NU. Begitu. Terima kasih Pak Ana atas waktunya dan atas ilmu yang diberikannya. Semoga sangat dan semoga
semoga sangat bermanfaat buat saya dan juga teman-teman yang ada di luar sana, utamanya di Menanti dan Menanti. Yes, mohon doanya. Semoga KKG Menanti dapat bersinergi dengan penghulu sehingga kita tidak lupa dengan Amin, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah bisa berbincang sana di sini, sudah bisa mengambil beberapa hikmah yang mungkin bisa dikembangkan di tempat ini, dan sekali lagi saya tetap memberikan satu motivasi teman-teman guru-guru NU tetap semangat, tetap rendah diri, tetap menghormati yang tua, tetap cium tangan para aulia, para kiai kita dimanapun berada dan berada, tetap cium tangan guru-guru kita, karena itu adalah keberkahan hikmah yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKG Menanti, warnailah sekelilingmu dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.